Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Lestari dari kelas 10 MIPA 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai debat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta berkaitan dengan materi debat. Nah, dari sebuah debat ini, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Meskipun dalam sebuah debat, kedua belah pihak tetap berupaya mempertahankan pendapatnya, kedua belah pihak tersebut tetap akan mendapat wawasan baru mengenai hal yang diperdebatkan. Lalu, adapun pengertian debat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukandi, berpendapat bahwa debat pada hakikatnya saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Yang kedua, menurut Henry Guntur Tarigan, mengartikan debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Yang ketiga, menurut Asidi Dipojojo, memberi pengertian debat sebagai proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berpendapat akan menyatakan argumen, serta memberikan alasan dengan cara tertentu agar pihak lawan tersebut atau pihak lain yang mendengarkan perdebatan tersebut menjadi yakin dan berpihak kepadanya. Selanjutnya, tujuan. Debat bertujuan untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen berkualitas. Disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis. Nah, berinteraksi dengan orang lain yang berbeda argumen juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melatih keberanian mengungkapkan pendapat. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, melatih berpikir kritis, logis dan tangkas. Yang keempat, membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif. Yang kelima, memperluas sudut pandang. Yang keenam, memperoleh solusi alternatif yang bervariasi dan dari sebuah permasalahan. Adapun unsur-unsur debat, yaitu yang pertama, mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Lalu ada tim pro atau oposisi, tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Kemudian tim kontra atau afirmatif, tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Tim netral, tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Moderator, orang yang memimpin membantu jalannya debat. Dan notulen, orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Lalu, struktur debat. Debat juga memiliki struktur yang membangun narasi suatu debat. Berikut adalah struktur yang terdapat dalam debat, yaitu pengantar, menjelaskan posisi si penyampai debat mengenai mosi, apakah afirmasi atau oposisi. Dari penegasan posisi tersebut, debat dapat disampaikan dengan memberi awalan berupa gambaran umum atau topik yang diangkat. Lalu ada argumen, menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju akan suatu hal. Nah, di sini harus disertakan fakta dan bukti yang mendukung. Fakta dan bukti tersebut harus sejalan dengan alasan agar argumen menjadi logis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, menegaskan kembali posisi si penyampai debat dalam mosi yang diangkat. Lalu, jenis-jenis debat. Ada 3 jenis-jenis debat, yaitu yang pertama, debat parlementer atau majelis. Debat yang biasanya terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara.
Debat jenis ini biasa membahas undang-undang, kebijakan, atau hal-hal terkait ketatanegaraan. Lalu, debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat yang terdiri dari dua kubu yang saling beradu argumen membahas suatu hal. Nah, debat jenis ini lebih menitikberatkan pada pengembangan kemampuan. Yang terakhir, debat pemeriksaan ulangan. Debat yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran. Argumen yang disampaikan dimaksudkan untuk memeriksa atau mereka ulang. Debat jenis ini mengandung banyak pertanyaan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing. Dan debat ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Jenis debat ini biasa ditemui dalam persidangan antara jaksa dan pengacara. Baiklah, demikian presentasi mengenai debat saya pada kali ini. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.